Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Wahriansyah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan bisnis plan dari petualangan kewirausahaan pada Rotinara. Yang pertama adalah ringkasan eksekutif dan aspek hukum bagi Rotinara. Ringkasan eksekutif Rotinara adalah usaha mikro yang berfokus pada produksi roti manis dengan berbagai variasi rasa seperti coklat, keju, mocha, dan kelapa. Eh, produksi kami dipasarkan dengan harga sangat terjangkau, yaitu 2.000 per satu pieces. Target pasar utama kami meliputi warung, toko, pelajar, dan masyarakat kelas menengah bawah. Kami memiliki keyakinan kuat bahwa makanan lezat dan berkualitas tidak harus mahal. Dengan mengimplementasikan sistem produksi yang efisien, strategi distribusi langsung, dan membangun kemitraan yang kuat dengan warung-warung, kami berupaya menyediakan produk berkualitas tinggi yang dapat diakses oleh semua kalangan. Eh, Aspek hukum, Rotinara beroperasi sebagai usaha mikro atau bisa disebut juga UMKM. Saat ini kami sedang dalam proses pengajuan berbagai legalitas dan perizinan penting, termasuk NIB atau nomor induk berusaha, UMK, izin usaha mikro kecil, dan sertifikat pangan industri rumah tangga atau PIRT yang sedang diurus ke Dinas Kesehatan dan juga NPWP. Kepemilikan usaha adalah tunggal atas nama Mahmudin. Kami berkomitmen untuk memenuhi semua tanggung jawab hukum, termasuk mengikuti standar sanitasi dan produksi makanan yang berlaku, memenuhi kewajiban laporan pajak tahunan sesuai omset, serta akan mengajukan perlindungan merek dan desain lalu ke DJKI untuk memastikan keberlanjutan dan legalitas usaha kami. Yang kedua adalah analisis pasar dan strategi pemasaran. Kondisi pasar lokal, terdapat permintaan tinggi untuk makanan ringan murah, mudah ditemukan di warung. Banyak roti pabrikan dijual di atas harga 3.000 sampai 5.000, menciptakan peluang besar bagi produk seperti roti nara yang menawarkan harga yang lebih terjangkau. Segmentasi pasar, geografis, terletak produksi kami terletak di kota Jayapura dan kabupaten sekitarnya. Demografis, anak-anak, remaja, pelajar, serta pekerja informal. Untuk psikologis, konsumen yang mencari produk hemat, menyukai makanan ringan dan manis. Behavioral, pembelian harian dan inklusif di warung. Untuk harga, harga tersendiri dijual dengan harga 2 ribuan per produk, sudah termasuk margin 500 perak untuk warung, memastikan keuntungan bagi mitra distribusi kami. Untuk produk roti manis dengan isian variatif, ukuran satu pieces 38 gram, dikemas secara higienis. Kami juga akan melakukan inovasi rasa berkala seperti mocha, coklat, untuk menjaga daya tarik produk. Untuk promosi, melakukan promosi tradisional seperti tester gratis ke warung baru dan promosi bundling. Kami juga fokus branding melalui packaging menarik dan tagline yang mudah diingat. Untuk distribusi kita langsung ke warung menggunakan kendaraan pribadi. Kami merupakan sistem konsinyasi di 10 warung awal dan berencana ekspansi ke kantin sekolah serta toko sembako. Untuk analisis SWOT Roti tersendiri adalah yang pertama strength atau kekuatan. Harga sangat terjangkau, menarik bagi segmentasi pasar yang luas, rasa produk bersaing dengan roti lain di pasaran, kemitraan warung yang luas, memperluas jangkauan distribusi. Untuk yang kedua, weakness atau kelemahannya, proses produksi masih manual, membatasi kapasitas produksi, tidak memiliki outlet permanen, mengurangi visibilitas langsung. Perizinan usaha belum lengkap, berpotensi menggagal ekspansi. Yang ketiga adalah opportunities atau peluang pertumbuhan UMKM, makanan yang didukung pemerintah, program pemerintah untuk pengembangan UMKM, serta potensi waralaba kecil di masa depan. Untuk threats atau ancamannya tersendiri adalah persaingan ketat dari roti instan besar,
fluktuasi harga bahan baku yang dapat mempengaruhi biaya produksi, serta ketergantungan pada distribusi lokal membatasi jangkauan pasar. Untuk aspek keuangan atau kebutuhan modal dan proyeksi pendapatannya adalah kebutuhan modal awal kita mengeluarkan oven gas 2 susun seharga 7.500.000 dan untuk mixer kapasitas besar seharga 5.500.000 dan loyang cetakan serta alat ukur seharga 3 juta rupiah. Untuk bahan baku awal untuk mencakup 1 bulan yaitu 20 juta rupiah. Untuk kemasan dan branding tersendiri adalah 2 juta rupiah. Untuk transportasi dan distribusi 3 juta rupiah. Untuk promosi awal ada 1 juta, jadi total keseluruhan dari kebutuhan modal awal adalah 42 juta rupiah. Untuk proyeksi pendapatan 3 bulan pertama, dengan asumsi penjualan harian 3.000 pieces, omset harian mencapai sampai dengan 4 juta rupiah per hari. Ini berarti omset bulanan diproyeksi sebesar kurang lebih 120 juta rupiah. Biaya tetap bulan meliputi gaji tenaga bantu 5 orang pekerja dengan gaji sebesar 15 juta rupiah per bulan. Untuk bahan baku 30 juta rupiah. Biaya transportasi untuk sebulan 3 juta rupiah dan biaya lain-lain 3 juta rupiah. Dengan demikian laba bersih per bulan diproyeksikan mencapai 69 juta rupiah. Total awal yang dibutuhkan untuk memenuhi operasional Rotinara adalah 40 juta rupiah yang akan digunakan untuk pembelian peralatan produksi, bahan baku awal, kemasan, transportasi, dan promosi. Untuk selanjutnya adalah aspek teknis operasional. Lokasi produksi. Rumah produksi rumahan yang telah dimodifikasi sesuai standar dapur pangan rumahan memastikan lingkungan yang higienis dan efisiensi untuk produksi roti. Proses produksi. Proses produksi kami meliputi persiapan bahan baku, pencampuran adonan, fermentasi selama 30 menit, pengisian dan pencetakan pemanggangan, pendinginan serta pengemasan, dan pengiriman serta distribusi. Setiap langkah dilakukan dengan cermat untuk menjaga kualitas produk. Untuk kapasitas produksi saat ini adalah 2.000 pieces sampai 3.000 pieces per hari. Kami berupaya memaksimalkan kapasitas ini untuk memenuhi permintaan pasar yang tinggi. Selanjutnya adalah aspek manajemen dan organisasi. Struktur organisasi awal. Struktur organisasi awal Rotinara dipimpin oleh pemilik usaha Rotinara tersebut atau CEO yaitu Bapak Mahmudin, dan di bawah beliau terdapat tim produksi dan pengemasan yang terdiri dari 5 orang serta tim sales yang terdiri dari 2 orang. Struktur ini dirancang untuk memastikan efisiensi dalam produksi dan distribusi produk kami. Untuk rencana pengembangan tim, kami memiliki rencana untuk mengembangkan tim dengan menambah jumlah tenaga produksi serta sales seiring dengan pertumbuhan usaha. Hal ini akan memungkinkan kami untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas jangkauan pasar, dan gaya kepemimpinan yang diterapkan adalah partisipatif dan kolaboratif dengan pendekatan kekeluargaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Selanjutnya adalah dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Yang pertama, dampak ekonomi. Rotinara berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, baik secara langsung di produksi maupun tidak langsung melalui kemitraan dengan warung. Kami juga membantu memutar roda ekonomi warung dengan menyediakan produk lokal berkualitas serta memberikan alternatif makanan murah yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Untuk dampak sosialnya tersendiri adalah kami berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat melalui pelatihan produksi roti, mendorong konsumsi produk lokal, dan memberikan edukasi tentang pentingnya UMKM dan kewirausahaan. Rotinara bukan hanya sekedar bisnis makanan, tetapi gerakan ekonomi mikro yang berfokus pada kemandirian, pemberdayaan, dan akses pangan berkualitas dengan harga terjangkau. Rotinara adalah bukti bahwa bisnis dapat tumbuh sambil memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat dan ekonomi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.